Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengertian tentang bagaimana perlakuan orang tua secara jasmani kepada anak-anaknya, di mana sebagai orang tua pastinya selalu ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan yang terbaik. Tidak mungkin orang tua memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, dan memberi ular kepada anaknya jika ia meminta ikan. Apalagi Allah Bapa di sorga, ia akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Allah sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Allah yang ada pada Tuhan Yesus sudah Allah berikan kepada kita dengan limpahnya, yaitu sejak Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan hanya kepada orang-orang tertentu saja, yaitu nabi-nabi Allah, para imam dan raja. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pertama-tama Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan yang pada waktu itu berkumpul di loteng Yerusalem, menanti-nantikan janji Bapa, dan mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus dan berkata dalam bahasa-bahasa rohani. Dan sampai saat ini Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Karena sekalipun Tuhan Yesus Kristus sudah kembali duduk di tahtanya di dalam kerajaan sorga, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa di dalam diri pribadi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa, dan Tuhan Yesus senantiasa berdoa syafaat bagi kita, orang-orang kepunyaannya. Dan ketika kita berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hadirat Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menerima dan memakai kita sebagai saluran kuasanya untuk menyampaikan dan mengekspresikan doa-doa dan perkataan Tuhan Yesus melalui suara dan kata-kata kita, sehingga melalui doa-doa kita maka kehendak Allah dapat terjadi dengan sempurna di bumi dan di sorga. Karena inilah kerinduan hati Allah Bapa di sorga kepada kita orang-orang kepunyaannya, yaitu supaya kita dapat bekerja sama dengan Allah melalui doa-doa pujian dan penyembahan kita kepadanya.